Kita akan belajar memecahkan soal tentang usaha. Pada gambar berikut ini, kita anggap bahwa ada mobil-mobilan seperti itu ditarik sepanjang jalan oleh gaya F. Gaya F ini misalkan 75 Newton. Kemudian dengan arah terhadap horizontal sebesar 30 derajat. Pertanyaannya, berapakah usaha atau kerja yang dilakukan oleh gaya untuk menarik benda tersebut sepanjang berapa ya? Misalkan 10 meter kayak gitu ya. Baik, jadi setelah kita tarik dengan gaya F ini, maka akan bergeser ya, atau D di sini yang displacementnya sebesar 10 meter. Pertanyaannya, usahanya berapa? Ya, tadi gayanya adalah berapa? 75 Newton. Baik. Nah, sebagaimana definisi dari usaha, bahwa usaha secara skalar itu perkalian antara, ada yang masih ingat, yaitu antara besar gaya yang searah dengan arah perpindahan dikalikan dengan besar perpindahannya itu sendiri. Kita mungkin harus meninjau bagian gayanya. Perhatikan, arah gayanya kan menyerong 30 derajat ya ke arah sana, kemudian arah perpindahan si mobil-mobilannya ini itu mendatar ya, displacementnya arahnya mendatar. Artinya kita harus mencari gaya F yang arahnya searah dengan arah perpindahan ini sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gaya merupakan besaran vektor yang memiliki komponen. Dalam hal ini kita cari komponen ada yang searah dengan arah perpindahan dan komponen yang tegak lurus dengan perpindahan ya. Nah, berdasarkan definisi tadi bahwa usaha adalah perkalian antara besar gaya yang searah dengan arah perpindahan dikalikan dengan besar perpindahan itu sendiri, maka kita harus mencari F yang mendatar ini ya, atau kita sebut sebagai Fx, X yang searah dengan sumbu X mendatar. Nah, kalau yang Fy-nya yang ke arah atas ini kita tidak menggunakannya ya, karena kita harus menggunakan gaya yang arahnya searah dengan arah perpindahan. Di sini kita udah mengetahui F, bahwa F-nya adalah 75 Newton, kemudian sudutnya 30 derajat, perpindahannya 10 meter. Yang belum kita ketahui kan F. Nah, dengan bantuan trigonometri kita bisa mencari nilai Fx ini. Kenapa bisa dicari? Karena fungsi dari trigonometri salah satunya adalah kayak gini. Kalau misalkan kita memiliki beberapa sisi ya, segitiga siku-siku seperti itu, berarti ada berapa? Ada 3 ya. Ada katakanlah A, B, C gitu. Ini A, ini B, ini C, terserah, bebas yang mana. Lalu ada sudut seperti ini, sudutnya ada 3 juga kan dalam sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, trigonometri itu dengan kita mengetahui minimal 2 saja yang diketahui dari 6 itu, maka 4 yang lain dapat kita cari. Di sini kita udah mengetahui salah satu panjang sisinya yang miring ini adalah 75 Newton dan sudutnya adalah 30 derajat. Kita akan mencari Fx. Nah, trigonometri itu ada 6 ya, sinus, kosinus, tangen yang dipelajari pada level SMA SMK. Sedangkan 3 yang lainnya sebaliknya, yaitu yang akan kita dipelajari pada tingkat perguruan tinggi ya. Nah, yang cocok yang mana? Kalau definisi sin sama cos gitu ya, sinus alfa sama cosinus alfa, dengan alfa adalah sudutnya, misalkan yang segini nih, maka yang cocok di sini adalah cosinus alfa, karena cosinus alfa ya, sudutnya ini yang 30 derajat nanti itu sama dengan perbandingan antara panjang sisi yang di sampingnya sudut, berarti yang fx-nya ini kan, kita bandingkan dengan sisi miringnya ya, si f-nya itu sendiri, seperti itu. Sehingga fx dapat kita dapatkan hasilnya adalah f dikalikan cosinus alfa. Oleh karena rumusan usahanya adalah W sama dengan F dikalikan D, di mana F adalah gaya yang searah perpindahan benda gitu ya. Maka kalau kita rubah menjadi Fx dikalikan D kan, karena Fx-nya ini adalah gaya yang searah dengan arah perubahan benda tersebut atau perpindahan benda tersebut. Nah, Fx sendiri berarti kita ganti dengan F cosinus alfa ya dikalikan D, atau kalau kita campur dengan Fx dikalikan D ini maka menjadi Fd dikalikan cosinus alfa. Nah, setelah ini tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. F-nya tadi 75 Newton ya.
Kemudian D-nya adalah 10 meter. Oke. Kemudian kosinus 30 derajat. Nah, mengenai nilai kosinus 30 derajat, kosinus 45 atau kosinus berapapun sudutnya, kita harus bisa mengetahui dari tabel trigonometri ya. Dari tabel trigonometri diketahui bahwa kalau kosinus 30 derajat itu adalah setengah akar 3 atau 0,866. Mungkin saya akan mempertimbangkan menggunakan yang setengah akar 3 saja. Hasilnya adalah menjadi 750 dikalikan setengah akar 3 ya. Atau di sini yang jelas ya. Atau berapa? 375 akar 3. Satuannya Newton meter yang secara SI ya. W-nya adalah 375 akar 3 Newton meter atau satuan umumnya adalah Joule. Jadi ketemunya 375 akar 3 Newton meter atau 375 akar 3 Joule. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan video yang lainnya.